There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. That I will see you soon. If I could lay down beside you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku. Kali ini kegiatannya tuh nggak masak-masak ya teman-teman, nggak bersih-bersih. Jadi kali ini tuh aku hanya ingin cerita-cerita aja sama kalian semua. Mana tahu nih ada yang mau tahu gitu ya. Kalau nggak ada yang mau tahu ya udah skip aja teman-teman, nggak apa-apa. Cuman di sini aku hanya ingin sharing-sharing aja, cerita-cerita aja sama teman-teman semua. Nah, hari ini tuh sebenarnya videonya tuh kayak gabut banget sih, entah mau bikin video apa gitu ya. Karena soalnya di sini tuh 2 hari tuh mendung, hujan gitu ya teman-teman. Musim hujan banget di sini, jadi aku tuh susah mau bikin video cleaning motivation ataupun masak-masak. Jadi aku bikin yang seadanya aja ya teman-teman. Nah, hari ini tuh kan musim hujan, maksudnya pada saat aku bikin video ini tuh musim hujan gitu ya. Jadi mulutnya tuh mau makan terus ya daripada beli-beli. Kita nggak tahu cara masaknya gimana, bumbunya apa ya kan. Jadi lebih baik kita masak aja. Nah, kali ini tuh aku bikin semur ayam teman-teman. Nah, semur ayam ini tuh fungsinya untuk bikin mie ayam, bisa untuk makan nasi juga sih. Karena aku bikinnya tuh memang pas dibawa sama Pak suami gitu. Nah, di sini tuh aku lihatin ke kalian, ini tuh akibat hujan pagi, anak-anak aku tuh jadi nggak bisa sekolah ya. Soalnya kan hujan gitu, jadi kasihan aja kalau dipaksa untuk sekolah. Lagian kalau hujan-hujan gini sekolah pasti bakalan basah gitu ya. Terus bakalan nggak fokus gitu belajarnya. Jadi ya udah aku suruh belajar di rumah aja. Nah, di sini aku lihatin ke kalian kondisi pagi hari di rumah aku. Ini tuh kayak bikin enak tidur ya. Mager gitu, mau bikin video juga mager gitu, padahal aku tuh udah nggak punya stok lagi. Soalnya kemarin-kemarin aku tuh terlalu santai ya. Nah, di sini tuh aku mau bikin mie, cuman aku sebenarnya mau bikin mie ayam gitu, tapi aku kan nggak ada beli mie-nya. Jadi aku pakai mie Intermie aja teman-teman, mie langganan aku. Nah, di sini aku rebus gitu mie-nya, aku masak sama bumbunya, terus nanti aku kasih ayam semur yang aku masak tadi. Pokoknya bikin mie ala-ala ya teman-teman, seperti yang sering aku bilang, kalau masak mie aku tuh adalah mie gawat darurat ya. Yang ngikutin video aku pasti tahu banget kalau aku tuh suka banget bikin mie gawat darurat. Mie yang satset yang ngasal gitu ya, tapi rasanya mantep banget. Kalau kalian penasaran, kalian cobain deh makan mie instan direbus terus pakai semur ayam. Tuh rasanya mampol banget ya teman-teman. All I wanna do, I hope that you are safe and that I will see. Oke deh, ini teman-teman, mie aku udah kelar. Ini aku mau letakin air putih. Kalau makan mie gini tuh wajib ada air putih dingin gitu ya. Jadi aku nggak pakai es batu, cuman air putih dingin aja. Dan ini aku langsung ke depan. Kalian bisa lihat kan video aku tuh kurang bagus, kurang maksimal gitu untuk pencahayaannya karena memang di sini tuh lagi mendung banget. Tapi aku tuh memang nggak punya video lagi teman-teman. Semoga aja lah kalian tetap suka ya nontonnya, tetap enjoy gitu ya. Makanya di sini aku mau cerita-cerita aja tentang perjalanan aku selama aku nge-YouTube. Jadi mungkin kalau kalian yang belum tahu atau pendatang baru pasti belum tahu gimana aku awal dari nge-YouTube ya. When nothing. Nah, di sini aku mau spillin sedikit perjuangan aku selama nge-YouTube ya, yang jatuh bangun. Dari mulai aku mau berhenti nih rasanya ya teman-teman, hati ini udah mau berhenti. Dari mulai dibulin sama tetangga, sama saudara gitu ya. Dikucilkan, itu udah pernah aku alamin ya teman-teman. Jadi di sini aku mau cerita dari awal. Dulu tuh aku nggak ada niatan sih pengen nge-YouTube. Cuman karena aku sering lihat vlog dari
dari ibu rumah tangga, terus aku ketemu channel-channel ibu rumah tangga gitu, kayak Mama Syifa Memondol, kayak Bunda Twin, kayak Mam Zulaiha, pokoknya banyak banget pada masa itu youtuber-youtuber pemula. Nah, pada waktu itu aku malu gitu ya dengan kondisi aku untuk bikin YouTube, karena aku tuh kan kayak rumah itu ngontrak, terus kosong gitu ya, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi aku lihat vlog-vlog teman-teman aku, yang lebih dahulu, itu tuh mereka tuh nge-YouTube juga mulai dari nol gitu, dari belum ada apa-apanya sampai sekarang bisa sukses. Itu tuh jadi motivasi aku banget sampai aku tuh nyoba gitu ya, nyoba, YouTube pertama aku tuh kayak, host rumah kontrakan. Itu tuh kayak berasa, malu banget sih sebenarnya mau di-upload gitu ya. Ditambah aku juga nggak ada pengetahuan bikin thumbnail, nggak ada pengetahuan untuk edit, dubbing itu, masih amburadul gitu ya. Jadi aku tuh beraniin aja gitu untuk upload. Nah, setelah aku upload sekitar 5 sampai 10 video deh kayaknya, aku tuh, kayak mau berhenti gitu ya, terus aku berhenti. Pertama aku 5 video tuh berhenti gitu ya, ada sampai 4 bulanan gitu ya, aku udah nggak mau, itu akibat aku dibully gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh dibulin sama teman-teman orang-orang terdekat gitu, tetangga, saudara, pokoknya semua ngebulin aku. Kayak aku tuh dikucilin gitu teman-teman. Lewat dari depan gang aja tuh kayak aku tuh dilihatin aja gitu ya. Jadi aku tuh berhenti, stop, langsung aku tuh kayak udahlah gitu, ngapain gitu kan. Tapi ternyata nggak tahu kenapa di bulan berapa ya, aku lupa. Jadi di situ kayaknya di tahun baru gitu ya, sekitar segitulah. Aku tuh jadi semangat lagi ketika aku tuh dapat WhatsApp salah satu YouTuber pemula yang sekarang udah sukses banget gitu. Itu dia tadi Mama Syifa Memondol, Bunda Twin, itu aku dapat WhatsApp-nya. Terus sharing-sharing dan akhirnya aku tuh masuk grup mereka dan banyak banget teman-teman di situ yang lagi berjuang juga, yang ngalamin sama seperti aku. Dan aku tuh mulai bangkit lagi hingga aku tuh konsisten upload setiap hari. Pertamanya sih nggak setiap hari teman-teman, dari mulai aku upload seminggu 2 kali sampai akhirnya aku upload setiap hari. Oh ya, BTW ini aku lagi buka paket. Nah, ini tuh paketan, aku beli dari hasil dari nge-YouTube ya teman-teman. Jadi nge-YouTube itu bukan hanya sekedar, main-main gitu ya, iseng-isengan, tapi, bisa memperoleh cuan juga walaupun, nggak deres ya. Walaupun cuman setetes-setetes, tapi alhamdulillah dikumpulin lama-lama jadi banyak gitu ya. Nah, ini tuh adalah, gaji aku yang kesekian kalinya, alhamdulillah. Jadi di sini aku beli lemari lagi, ini mau untuk di dapur. Karena waktu kemarin aku beli lemari ini untuk ruangan TV itu kayak rapi banget, cantik gitu ya. Jadi aku beli ini lagi untuk aku taruh di dapur. Sebenarnya bingung sih mau ditaruh di mana. Aku pengennya tuh ditaruh di, bawah, di bawah, meja ini ya. Tapi suami aku nggak mendukung, katanya nggak cocok ditaruh di bawah meja, taruhnya di luar aja katanya. Jadi nanti deh aku bakalan mikirin ini bakalan ditaruh di mana. Cuman yang bikin kecewa itu warnanya berbeda ya, warnanya itu warna biru. Jadi aku dapatnya warna biru gitu teman-teman, karena memang ini pas pesanannya tuh random, datangnya tuh warna biru gitu. Jadi aku ya udah terima aja, nanti aku bakalan pilok aja sih, karena banyak juga yang mau aku pilok gitu ya, kayak yang warna pink juga mau aku pilok gitu ya. Jadi nanti kalau ada rezeki beli pilok, aku bakalan beli pilok untuk dipilok. Tadinya tuh mau pinter-pinteran sendiri teman-teman, mau pasang sendiri, tapi ternyata aku tuh nggak bisa. Memang susah banget masangnya karena ini tuh kayak butuh ketelitian juga untuk masang lemari ini. Nggak terlalu mudah dan sulit juga gitu. Bingung sih mau bilangnya gimana. Tapi ujung-ujungnya yang ngerjain ini tuh Pak suami ya teman-teman. It's been way too long. Oke, sampai mana tadi cerita kita tentang per-YouTubean aku. Jadi kali ini tuh sambil masang-masang lemari, kita sambil cerita-cerita sedikit ya.
Nah, jadi pas aku tuh udah mulai bangkit lagi, aku upload sampai setiap hari tuh 1 kali, dan akhirnya aku bisa monetisasi itu dalam waktu 7 bulan. Masya Allah sih, aku bisa dapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam waktu 7 bulan. Ya menurut teman-teman yang udah ahli, yang mungkin cepet, itu nggak seberapa, tapi bagi aku itu tuh sesuatu pencapaian banget, butuh perjuangan banget selama 7 bulan aku fokus ke YouTube. Dan setelah aku monetisasi, itu belum, berarti kita udah gajian setiap bulan ya, enggak. Perjuangan kita baru dimulai teman-teman. Jadi aku tuh, ngumpulin $10 pertama aku. Alhamdulillahnya $10 pertama itu berhasil aku dapatkan dalam waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan aku bisa dapatkan $10 pertama, dan aku mendapatkan email kalau PIN Google AdSense aku tuh sudah dikirim. Aku nunggu sampai 1 bulanan juga sih aku nunggunya, mungkin karena jauh kali ya, jadi agak lama. Aku nunggu sampai 1 bulanan dan pada akhirnya PIN Google AdSense aku tuh nongol gitu ya, datang. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa scroll video aku ke bawah, atau nanti bakalan aku sematkan video waktu aku cerita tentang PIN Google AdSense aku ya. Nah, terus perjalanan aku nggak sampai di situ, nggak berhenti di situ. Aku harus berjuang lagi untuk ngumpulin sedikit demi sedikit dolar itu hingga akhirnya mencapai $100. Jadi kita gajian itu bukan setiap bulan berapa kita dapat kita terima ya. Jadi kita tuh punya batas minimal penarikan. Jadi penarikan minimalnya tuh adalah $100 ya teman-teman. Jadi $100 itu baru kita akan menerima gaji. Pokoknya kalau dirupiahkan itu 1.300.000. Jadi kalau kurang dari 1.300.000 kita nggak bisa gajian. Tapi kalau pas pun kita bisa gitu ya. Pokoknya harus ada 1.300.000. Nah, untuk ngumpulin itu tuh nggak semudah yang kalian bayangkan, butuh banyak perjuangan. Aku tuh sampai jungkir balik, sampai salto-salto. Pokoknya perjuangan yang sangat-sangat sulit ya teman-teman. Sampai aku tuh menyerahnya tuh udah banyak banget gitu ya. Tapi entah kenapa semangat itu terus datang lagi, menyerah datang, semangat terus datang lagi, hingga akhirnya aku berhasil gajian dan alhamdulillah gajian lagi gitu ya. Jadi pokoknya apapun itu semangat terus ya teman-teman. Aku juga mulai merintis ini, belajar sendiri, dari mulai edit, dari mulai dubbing, dari mulai bikin videonya itu semua sendiri ya teman-teman. Aku nggak punya asisten, aku nggak punya yang nolongin aku, yang ngajarin aku tuh nggak ada. Hingga akhirnya aku punya teman-teman yang mau saling tukar pikiran gitu ya, jadi saling berbagi ilmu. Nah, di situ ilmu aku makin bertambah dan pengalaman aku juga makin bertambah. Aku niatin banget bulat gitu ya untuk ke YouTube. Sampai sekarang aku fokus dan aku selalu cintai YouTube aku ini. Walaupun YouTube aku ini bukan YouTube yang sempurna, bukan YouTube yang spesial, tapi setidaknya YouTube ini tuh udah memberi aku nama, udah memberi aku keluarga baru, udah memberi aku teman-teman baru yang baik-baik banget. Aku ucapkan alhamdulillah banget. Semoga apa yang aku perjuangkan nanti akan aku petik hasilnya, walaupun aku nggak tahu kapan. Yang pastinya aku akan selalu berjuang. Untuk kalian juga harus tetap berjuang ya teman-teman. Aku yakin pasti kalian bisa. Nah, mungkin sampai sini dulu video aku. Ini dapur berantakan ekstra, mungkin akan aku lanjutkan di besok ya. Aku masih bingung mau susun di mana. Nanti bakalan aku tayangin lagi atau akan aku buatin video lagi waktu aku susun-susun dapur ini ya teman-teman. Kalau kalian punya saran, kalian boleh tulis di bawah kolom komentar. Semoga video aku bermanfaat dan terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.